Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Kalau di video kemarin kita sudah membahas mengenai diabetes dan juga kenapa luka diabetes itu sulit sembuh. Dan video terakhir kemarin saya juga membahas mengenai apa resiko ya apabila luka diabetes itu diamputasi. Benarkah amputasi merupakan solusi yang terbaik untuk luka diabetes? Sudah saya jawab semua di video-video saya. Dan di kesempatan hari ini kita akan masih membahas mengenai luka diabetes. Dan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu adalah cara pencegahan luka kaki diabetes. Saya rasa ini merupakan suatu hal yang penting dan perlu diketahui oleh para masyarakat sekalian agar nantinya apabila ada keluarga, sanak saudara ataupun orang-orang terdekat yang sedang mengalami diabetes dapat mengaplikasikan dan dapat tahu cara bagaimana pencegahan pada kaki luka diabetes. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk cara yang pertama ada yang namanya pemeriksaan kaki diabetes ataupun screening foot namanya ya, screening kaki diabetes. Di mana biasanya pemeriksaan ini dilakukan dengan rutin untuk apa? Untuk pencegahan agar nantinya kaki diabetes dapat terselamatkan ataupun terhindar dari yang namanya luka. Oke. Yang diperiksa apa saja? Oke, yang pertama adalah bentuk kaki. Bentuk kaki biasanya terjadi perubahan pada pasien-pasien yang mengalami diabetes ataupun istilahnya adalah deformitas pada kaki. Sehingga apa? Sehingga biasanya itu berisiko terjadinya luka saat perubahan bentuk pada kaki itu dibuat untuk berjalan ataupun aktivitas. Oke, selanjutnya adalah apakah ada kapalan atau kalus. Nah, itu juga berisiko apabila terjadi kapalan akan berisiko terjadinya luka. Apakah kakinya terjadi pecah-pecah? Biasanya kaki pecah-pecah ini berada di tumit. Ya, apakah kakinya sering kering? Nah, itu juga berisiko terjadinya luka. Karena apabila kulit kering, risiko lecet sangat tinggi. Ya, begitu. Maka disarankan memang untuk memakai lotion pada pasien-pasien diabetes yang kulitnya sering kering. Oke ya, itu. Dan pemeriksaannya lagi adalah pemeriksaan nadi yang ada di kaki. Apakah nadi masih teraba dengan jelas ataukah nadi tersebut sudah sulit untuk kita raba? Nah, biasanya indikasinya adalah apabila nadi tersebut teraba dengan jelas, maka adalah berarti aliran darahnya sangat baik. Dan terakhir adalah pemeriksaan syaraf pada kaki, di mana nanti diperiksa dengan sebuah alat ya, yaitu monofilamen, apakah sensasi ya yang ada pada kaki masih terasa ataupun teraba dengan baik. Biasanya kan cenderung nih pada pasien-pasien diabetes ini kakinya sering kebas ya, sehingga apa? Banyak kasus saat terjadi luka pasien tidak merasakan kakinya apabila terjadi luka pada kaki. Ya, pada kaki ini ketika ditusuk paku contohnya. Ketusuk apa gitu, lecet, tidak terasa kalau dia sedang luka di kakinya tuh, ya kan? Nah, itu dikarenakan apa? Dikarenakan penurunan fungsi saraf pada kaki dikarenakan gula darah yang tinggi. Oke, selanjutnya yaitu pemilihan alas kaki. Di mana pemilihan alas kaki ini sangat penting sekali ya, apalagi pasien-pasien yang masih aktif untuk beraktivitas. Jadi silakan pilih alas kaki yang baik, yang sekiranya tidak menekan pada bagian kaki yang menonjol. Di Pedicare kita sudah menyediakan nih sandal diabetes ya, agar apa? Agar nantinya para pasien, para pemirsa sekalian dan masyarakat semuanya dapat
terhindar dari yang namanya ulcus diabetikum dikarenakan alas kaki yang tidak sesuai ataupun kesempitan. Ingat, pilihlah alas kaki yang baik. Oke. Dan cara yang terakhir dari saya adalah lakukan senam kaki diabetes. Di mana senam kaki diabetes ini fungsinya adalah untuk memperlancar peredaran darah, untuk meregangkan otot-otot yang ada pada kaki, dan yang paling penting adalah bagaimana agar saraf yang ada pada kaki ini masih aktif, ya, masih bisa merasakan sensasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita sering gerakkan, kita lakukan senam, dan biar tidak kesemutan. Ya, oke, itu dia. Kalau bingung senam kaki diabetes, nanti bisa searching aja senam kaki diabetes itu seperti apa. Oke, itu dia cara pencegahan pada pasien-pasien dengan diabetes agar nantinya terhindar dari luka diabetes. Semoga info ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian, dan terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa tonton video-video yang lain mengenai seputar diabetes dan juga seputar perawatan luka yang lain, dan terima kasih atas support yang sudah diberikan kepada saya ya. Dengan adanya video ini semoga nantinya dapat berkembang. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.